Banyak pria berpikir rasa sakit terdalam datang ketika seorang wanita mengaku telah berselingkuh. Tapi itu tidak benar. Luka yang sesungguhnya terasa ketika kau mencium bibir yang disentuh pria lain, ketika kau memeluk tubuh yang tak lagi terasa seperti milikmu, dan kau bahkan tak menyadarinya. Kebanyakan wanita tak akan pernah mengaku berselingkuh. Mereka ahli menyembunyikan jejak. Mereka bisa tersenyum, mempertahankan rutinitas mereka, dan membuatmu percaya semuanya normal. Tapi ada satu hal yang tak bisa mereka tutupi. Tanda-tanda kecil yang ditunjukkan tubuh dan perilaku mereka tanpa mereka sadari. Kebanyakan pria memilih untuk tak melihatnya. Mereka menghibur diri dengan alasan, dia lelah bekerja. Itu wajar setelah bertahun-tahun bersama. Tapi kenyataannya jauh lebih pahit. Seorang wanita jarang mengakui perselingkuhannya, tetapi sikap dan tubuhnya selalu memberi sinyal. Hari ini saya akan membuka mata Anda terhadap 8 tanda seorang wanita baru saja bersama pria lain. Sinyal-sinyal ini diabaikan hingga terlambat. Dan yang terakhir adalah sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan, sekeras apapun ia berusaha. Sebelum kita melanjutkan, tekan tombol berlangganan, sukai video ini, dan beri komentar dari kota mana Anda menontonnya. Karena pengkhianatan berbicara dalam bahasa yang sama, dimanapun kita tinggal. Tanda 1. Rasa dingin di tubuhnya. Perubahan terbesar bukan pada apa yang ia katakan, melainkan pada bagaimana tubuhnya bereaksi terhadap Anda. Jika dulu ia menyambut Anda dengan pelukan hangat tetapi sekarang pelukannya terasa kaku atau jauh, itu bukan kelelahan. Jika dulu matanya mencari Anda tetapi sekarang mengalihkan pandangan atau menghindari kontak, itu bukan stres. Ia mungkin memberitahu Anda bahwa ia kelelahan, tetapi tubuhnya menunjukkan sesuatu yang lain. Keterpisahan. Kelelahan hilang setelah istirahat. Rasa dingin yang lahir dari hati yang gelisah tidak. Seorang wanita yang telah dipuaskan oleh pria lain tidak pulang dalam keadaan haus akan keintiman. Dia kembali sudah penuh. Artinya dia tak lagi punya ruang untukmu. Banyak pria menyangkal hal ini. Mereka menyalahkan usia, rutinitas, apapun kecuali kebenaran. Tapi hasrat tidak pudar karena waktu, memudar karena telah bergeser ke tempat lain. Jika dia pernah menggapaimu di malam hari tapi sekarang berpaling, itu bukan rutinitas, itu tanda perubahan. Tanda 2. Ritual pembersihan. Seorang wanita yang baru saja dikhianati pria lain takkan kembali membawa aroma perselingkuhan. Dia kembali terlalu bersih. Parfum baru di kulitnya. Mandi lebih lama dari biasanya. Pakaian dalam diganti tanpa alasan. Sekilas, itu tampak seperti perawatan diri ekstra. Anda mungkin berpikir, dia merawat dirinya sendiri dengan lebih baik. Tapi tidak sesederhana itu. Ini ritual untuk menghapus jejak. Sabun yang membasuh aroma. Pakaian bersih yang menyembunyikan apa yang terjadi. Parfum yang menutupi setiap detail. Mandi bukan berarti dia selingkuh. Tapi jika kebiasaannya tiba-tiba berubah, jika dia menjadi terlalu protektif terhadap cuciannya, atau keluar dari kamar mandi dengan bau seperti dia sedang bersiap untuk pemotretan, itu bukan kebetulan. Pria sering berbohong pada diri sendiri pada titik ini. Mereka berpikir, dia hanya sedang membersihkan diri. Tapi kenyataannya, mereka mengabaikan bukti yang ada di depan mereka. Tanda 3. Menyalahkan segalanya pada Anda. Ketika rasa bersalah terasa terlalu berat, kebanyakan wanita tidak akan mengakuinya. Mereka mengalihkan rasa bersalah itu kepada Anda. Tiba-tiba, semua yang Anda lakukan salah. Anda terlalu sibuk. Anda terlalu menjaga jarak. Bahkan hal-hal kecil. Cara Anda duduk, berbicara, atau merespons menjadi alasan untuk memulai pertengkaran. Ini bukan kebetulan. Ini psikologis. Dengan menggambarkanmu sebagai masalah, dia membenarkan pengkhianatannya. Aku selingkuh karena dia tidak memperhatikan. Aku selingkuh karena dia membosankan. Dia menulis ulang ceritanya agar dia merasa seperti korban, bukan pelakunya. Dan para pria jatuh ke dalam perangkap ini. Mereka membela diri, menjelaskan, berdebat, berharap dia mengerti. Tapi kau tak bisa menang melawan rasa bersalah. Ini seperti berdebat dengan tembok. Tanggapan terbaik, tatap matanya dan katakan dengan tenang, kau tak perlu menyalahkanku untuk membenarkan pilihanmu. Lalu berhenti bicara. Kau menghapus dirimu dari naskahnya. Tanda 4. Bahasa tubuhnya mengkhianatinya. Seorang wanita bisa berbohong dengan kata-kata, memaksakan senyum, dan menceritakan kisah yang meyakinkan. Tapi tubuhnya selalu mengungkapkan kebenaran. Sentuhan yang dulu terasa alami kini terasa kaku. Gerakannya tampak terlatih, seolah-olah ia sedang berakting.
Bahkan ritme napasnya pun tak seirama dengan Anda. Kebanyakan pria berpura-pura tak memperhatikan. Mereka lebih takut pada kebenaran daripada kebohongan. Menolak kenyataan terasa lebih aman. Tapi menghindari kebenaran bukanlah kekuatan, melainkan ketakutan. Dan semakin lama Anda menyangkalnya, semakin Anda tidak menghargai harga diri Anda sendiri. Tubuhnya telah berbicara. Anda hanya menolak untuk mendengarkan. Tanda 5. Kasih sayang yang berlebihan. Tidak semua wanita yang selingkuh menjadi dingin. Beberapa membalas dengan terlalu manis. Tiba-tiba dia memeluk Anda lebih erat, memasak makanan favorit Anda, atau mengatakan, "Aku mencintaimu," berulang kali dengan terlalu emosional. Awalnya tampak indah, seolah-olah hubungan itu membaik. Namun kasih sayang itu bukanlah cinta sejati. Itu rasa bersalah yang mencari kelegaan. Dia tidak melakukannya untukmu. Dia melakukannya untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia masih wanita baik. Tanpa sadar, kamu menjadi tempat di mana dia melampiaskan rasa bersalahnya. Banyak pria salah mengartikan ini sebagai penyembuhan. Namun itu bukan perbaikan, melainkan tindakan menyembunyikan luka yang dia ciptakan. Kamu tidak membutuhkan kasih sayang yang lahir dari pengkhianatan. Kamu membutuhkan kejujuran, meskipun itu menyakitkan. Tanda 6. Jiwanya tidak ada selama keintiman. Ada perbedaan besar antara tubuh yang hadir dan jiwa yang hadir. Kamu bisa berbagi ranjang yang sama, menyentuhnya, memeluknya, dan tetap merasakan jiwanya di tempat lain. Dia bisa bergerak, bereaksi, bahkan berpura-pura menikmatinya. Namun tatapannya kosong, energinya tak lagi menyatu dengan energimu. Ini tahap yang paling menyakitkan, karena dari luar semuanya tampak normal. Namun di dalam, kau adalah bagian dari drama yang sedang ia latih. Tubuhnya bersamamu, pikirannya tidak. Pria sering membuat kesalahan dengan berusaha lebih keras, lebih banyak kasih sayang, lebih banyak kesabaran, lebih banyak usaha. Tapi bukan itu yang hilang. Yang hilang adalah kehadiran emosionalnya. Jika kau merasakan ini, berhentilah. Jangan membohongi diri sendiri. Penyangkalan hanya akan semakin menenggelamkan harga dirimu. Tanda 7. Pulang terlambat dengan alasan kosong. Jika cinta masih ada, seorang wanita akan selalu menemukan cara untuk pulang. Jadwal yang padat, kemacetan, kelelahan, itu semua bisa dimaklumi. Tapi dia tetap menjadikanmu prioritas. Namun, ketika dia pulang terlambat berulang kali dengan alasan dangkal, lembur hari ini, tugas mendadak besok, telepon mati keesokan harinya, itu bukan soal pekerjaan. Itu soal pengalihan prioritas. Pria sering kali diam, namun diam mengajarkan satu hal kepadanya. Kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Wanita yang masih memilihmu akan selalu pulang kepadamu. Jika tidak, dia akan pergi ke tempat lain. Menyakitkan, tapi tak terbantahkan. Tanda 8. Kisahnya runtuh. Kebohongan bisa disusun rapi, tapi akhirnya runtuh juga. Hari ini alasannya adalah pertemuan. Besok teman. Besok keluarga. Detail berubah, nada berubah, dan tatapannya menghindarimu. Itu bukan pelupa. Itu kisah rapuh yang berantakan. Pria sering mencari bukti kuat, foto, pesan, pengakuan. Namun, bukti terbesarnya adalah ketidakkonsistenan. Anda tidak perlu menjadi detektif. Anda hanya perlu mempercayai intuisi Anda dan melihat kontradiksi di depan Anda. Ketika Anda mencapai titik ini, berhentilah mengejar jawaban. Anda tidak lagi membutuhkan bukti. Katakan pada diri sendiri, saya tidak mempercayai ini lagi, dan saya tidak perlu mempercayainya. Itu bukan kelemahan. Itu melindungi martabat Anda. Tanda-tanda ini tidak dimaksudkan untuk membuat Anda paranoid. Tidak setiap perubahan sama dengan pengkhianatan. Terkadang ada stres, tekanan, masalah komunikasi. Tetapi jika tanda-tanda ini muncul bersamaan, Anda harus menghadapi kenyataan. Pengkhianatan terbesar bukanlah apa yang dia lakukan, melainkan apa yang Anda izinkan dengan berpura-pura tidak tahu. Jika hubungan bisa diselamatkan, perbaikilah. Tetapi jika tanda-tandanya terlalu jelas, pergilah dengan martabat Anda yang utuh. Ingatlah ini, cinta seharusnya tidak pernah mengorbankan harga diri Anda. Harga diri seorang pria adalah segalanya. Dan ketika kamu menjaganya, kamu menunjukkan bahwa kamu pantas mendapatkan cinta sejati. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk berlangganan. Bagikan video ini kepada seseorang yang membutuhkannya. Dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar. Karena pengalamanmu mungkin bisa menyelamatkan pria lain sebelum terlambat.